What the noise? Kembali lagi, kita kedatangan siapa nih? Well, Seorang vokalis, gitaris handal dari Tangerang Selatan. yang nggak penting juga ya. Sebenarnya dia penting, tapi di Pamulang doang. Pamulang dan sekitar. Pamulang dan sekitarnya. Ya mentok-mentok paling jauh Bintaro sektor 3 lah. Langsung aja kita sambit. Dirk. Wah, namanya udah Dirk. Dirk. Apa ya? Iya emang ini salah satu ini sifat narsis yang berlebihan tuh. Support diri sendiri ya. Diri sendiri. Sama kayak gua. Self apa? Namanya self Self endorsement. Apa? Self love. Self love. Self love, betul. Sama kayak gue juga sama. Ada gambar guanya agak lagi. Jadi sebenarnya nama lu itu Derek apa Dirk? Dirk. Kak. Dirk apa? Namanya? Martin. Kok bisa jadi Derek sih? Dirk Martin. Itulah Indonesia dengan Dirk Martin. Iya. Lu sejak kapan jadi nama Derek? Dari kecil. Emprot lahir. Kagak, dari kecil aja. Berarti keluarga manggil lu Derek. Keluarga manggil Derek, teman-teman ya udah jadi panggil Derek. Ya gue juga taunya dipanggil Derek, ya gue manggil diri gue sendiri Derek. Oh, berarti emang dimulai dari rumah. Dari rumah. Dari rumah. Berarti orang rumah pun nyebutinnya salah sebetulnya. Salah emang. Jadi kesalahan itu emang udah dari orang tua. Parah. By default. Parah banget by default. Lu mending ganti KTP namanya jadi Derek. Derek. Derek juga bule kan sebenarnya. Dereknya D-E-R-I-K ya? Iya, Derek. Derek. Sibuk apa aja sekarang, Dor? Enggak sibuk. Nggak sibuk. Lu baru resign nih. Iya. Baru resign terus mau fokus di ngeband. Luar biasa loh. Gila. Itu tuh keputusan yang sangat berani. Jangan sih. diikuti. Sangat bunuh diri. Don't try this at your life. Kenapa? Kok lu bisa ngomong don't try this to your life ke teman-teman? Nah, betul. Ya kagak tahu ya. Ya orang-orang ya pada menyayangkan aja. Ya rata-rata gue kalau cerita ke temen gue tuh pada sayang lu kan gawe udah gini gaji udah lumayan. Ya cerita ke yang teman yang karyawan kayak yang main musik kayak gitu. Tapi kan gue nggak menyayangkan termasuknya. Waktu pas lu cerita kan gue dukung lu 100%. Iya lu dukung emang. Karena gue ceritain sedih dulu, jadi lu langsung dukung. Iya soalnya kan dari ini kan DM mana dari apa beli gitar ya? Beli gitar. Yang solar, solar coklat. Solar coklat sampai jadi beli gitar ini nih custom Bekasi. Iya custom. jangan itu belum dikontrak. Jadi sekarang lagi sibuk apa ini? Sentien. Project solo. Sentien masih lagi nyari duit. Iya. Beli artwork udah ada aja, pasti kita langsung rilis digital dulu. Soalnya nggak ada label kan. Nah, siapa tahu teman-teman yang dengar dan ngefans sama Derek. Dia Bisa support ya DM. Bang, ini Bang jual artwork. Jual artwork. Siapa tahu kan. Jual jangan dikasih, jual. Ya kalau bisa di bawah 500.000 lah. Iya bisa. Ada aja, pasti ada aja. Tolong dah. Jadi Derek ini juga vokalis daripadanya Hellcrash ya. Daripadanya. Vokalis barunya Hellcrash. Jadi ceritanya gimana tuh? Kalau bisa mendadak, enggak mendadak sih, dia kan ada proyekan solo dan vokalis di Sentien juga. Tapi kenapa bisa lu jadi vokalisnya? Jadi waktu sebenarnya wacana gua ngevokal itu udah mulai dari pas transisi Japs cabut. Gitu, sempat ada omongan. Latihan dulu gitu ya? Belum, latihan mah belum sampai latihan sih, cuman latihan di rumah lah. Ya enggak, cuma sih waktu itu sempat ada wacana soalnya BJ juga tahu kan gue ngeband di Sentien kan gitar vokal juga. Terus dia sempat minta, "Coba mana gue denger lagu lu" gitu kan. Ya udah lu aja nih gitar vokal nih, bisa kali ini keren nih pasti gini gitu ngomong. Terus perasaan lu gimana tuh pas dibilang gitu? Bangga gitu. Gue udah dikduk lah, maksudnya ya buat jadi frontman kan itu kan jadi frontman kan. Buat jadi frontman di band yang udah punya sejarah tuh bagi gue tugas besar lah, tugas berat lah, nggak gampang gitu maksudnya. Tapi jadi gitaris jadi frontman, jadi vokalis juga. Cuman wacana itu batal soalnya. Apa tuh? Menurut Alan nanti kalau misalkan ada gue kan waktu itu masih fokus kerja juga kan, fokus kerja. Takutnya misal ada event yang gue nggak bisa, ya mereka mesti entah nyari pengganti yang bisa gitar vokal juga atau ya cari 2 orang gitu kan. Takutnya repot di sana, jadi nggak jadi. Terus minta tolong bantuannya Asep, Outless gitu. Ya udah sampai akhirnya kemarin Mas Lan cabut, terus Asep juga nggak lanjut.
Nah udah tuh anak-anak udah nggak pakai pusing lagi. Ya udah lu aja udah gitar vokal. Gitu. Jadi lu ini sebenarnya lu udah nggak kerja itu karena tuntutan dari Iya, gue mereka? disuruh sama BJ, lu cabut pekerjaan lu nggak? Atau lu gue tendang gitu kata Gitu. BJ. Enggak, atau sebenarnya lu pengen mengakuisisi Hellcrash. Wih, meregenerasi. Gokil. Tapi lu vokalis ketiga berarti Ndor ya? Japs, iya ketiga. Gimana lu sebenarnya waktu pas panggung pertama kemarin di acara yang pertama kali ada penonton? Nah itu 2 bulan gue penuh tekanan itu. Iya. Terus gimana? 2 bulan gue ya penuh tekanan, jadi ya emang nggak sulit. Untungnya pattern vokalnya Japs tuh nggak rumit. Terus lirik juga nggak liriknya tipikalnya Japs kan liriknya nggak panjang-panjang. Mulai dari era Kala Maut terus Jawat itu kan. Nah itu nggak yang panjang, terus yang simple, jadi gampang dihafal juga. Dan terus yang paling penting patternnya tuh nggak nabrak sama gitar, jadi masih ngeflow gitu. Kan ada kalau misalkan tipikal vokalis yang emang ya udah patternnya dia pattern vokalis gitu. Iya. Nah untungnya hokinya gua ya Japs tuh bikin pattern nggak jauh-jauh dari pattern gitar, jadi penyesuaian tuh nggak sulit lah. Cuma yang jadi bebannya itu ya di itu doang sih, tanggung jawab gue ke orang-orang gitu. Gue jadi mukanya Hellcrash nih gitu. Ke fansnya juga ya. Ke fansnya juga ya, sama ya tanggung jawabnya itu juga ya. Tapi dari yang show itu tanggapannya baik. Wah tanggapannya sangat-sangat positif justru. Positif gue ya. Deg-degan juga tuh ya show pertama tuh ya sebagai vokalis lagi. Vokal gitar juga iya. Mungkin mereka tanggapannya positif karena takut ditusuk sama lu. Kan gitar lu lancip. Iya gitar lancip. Gitar lancip. Enggak, Tapi itu pakai gitar itu juga karena pengen dijual aja tuh. Oh gitu. Anggap aja itu panggung terakhir ya, kasihan ya. Iya. Terus udah gitu tanggapan di sosmed kan gue lihat di itu kan banyak yang lo repost kan positif banget ya. Sangat positif. Yang positif di repost. Yang positif di repost, jangan-jangan yang negatif enggak. Yang negatif kagak, gue umpetin lah. Oh, Gue pengen iyalah, citra gue bagus gitu. Citranya bagus gitu iya, ya. sebagai salah satu mantan praktisi PR, gue pengen muka gue bagus. Benar. Iya, betul. Terus untuk apa namanya project Santiana sendiri gimana Ndor? Sentien bukan project dong, Sentien band saya. Iya maksud gua yang lu sama Aldrin sama siapa? Jerry. Bertiga. Masih tetap jalan. Iya. Ya kalau di Sentien materi udah selesai semua, udah 10 lagu, udah full album ya. Kita udah siap lepas lah. Cuman ya kendalanya cuman tinggal di artwork aja sih sekarang. Artwork sama mungkin layout kalau emang kita mau bikin fisik, rilis fisik. Cuma karena target utama ya kita digital dulu karena Sentien nggak ada namanya kan. Ya siapa tahu kan? Ya amin. Siapa tahu yang nonton? Nggak ada yang tahu kan ke depannya. Siapa tahu bisa lebih gede daripada Gojira kan? Ya amin, Ya, amin tahu, gitu. Siapa itu Jodoh Plantier gitu ya? Iyalah. Parah banget. Arogan sekali ya. Arogan sekali. Enggak lah lu parah lu. Enggak, kok gue yang parah sih? Ya gitulah. Gitu. Ya udahlah. Ya udahlah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih buat The Noise atas waktunya. Terus kalau ini Ndor, apa namanya kan selama ini kan gue taunya kan lu gitaris kan, Ya. sempat ikut sama Karni lama, Ya. terus apa namanya bikin project solo juga kan lu, Ya. yang lagu lu ada di TikTok, Ada di TikTok. ada di TikTok. Lu kalau jadi vokalis gini nih sebenarnya referensi lu siapa sih? Nggak mungkin Corpse Grinder kan? Nah, justru gua vokal tuh ibaratnya dituntut keadaan juga, Nur. Gimana? Jadi dulu Sentien tuh masih mastikator dulu. Makanya username IG gue Dirk Mastikator kan. Masih mastikator. Nah, dulu tuh berlima kita. Ya udah satu-satu hilang, personilnya tinggal gue sama Yeri. Yang gue gitar, Yeri drum. Ya gue sama Yeri waktu itu gue sampai bilang ke Yeri, "Yer nih gimana nih kita mau lanjut apa udahan aja? Kita tinggal berdua nih." Gitu. Ya udah kalau emang bisa lanjut aja udah, lanjut lah gitu. Oh ya udah, ya kalau lanjut kita nyari orang lagi nih susah nih. Udah kita berdua aja dulu dah ya, bikin materi aja dulu gitu. Cuman karena nggak ada vokalis, ya udah gua mau nggak mau belajar isi vokal sendiri gitu. Ya itu dari situ awal gua vokal gitar belajar kayak gitu. Nah terus ya udah berlanjut sampai sekarang. Referensinya? Referensi itu nggak ada. Nggak ada sama Nggak sekali. ada. Vokalis favorit deh. Vokalis favorit metal. Ya kan lu main pop. Maksudnya referensi di vokal lu. Yang vokal lu. Referensi vokal gua ya paling karena gua kan ngikutin ini yang sebisa gua kan.
Paling masuk ya Jodoh Plantier, Gojira. Tadi lu tendang. Kan belum. Oh belum ya. Ceritanya tadi kalau gue udah lebih gede dari Gojira. Apa itu Jodoh Plantier gitu? Iya. Tapi emang Jodoh Plantier emang keren sih. Iya sangat. Bisa main drum juga. Iya parah ya. Parah. Satu keran personil gitu. Iya, posisi itu. Sama kayak Laruku Nur. Bisa ya? Kan tukeran juga mereka jadi pangensial. Hah? Gue nggak tahu malah. Lu nggak dengerin Laruku ya? Gue dengerin Laruku. Nah itu. Tapi gue nggak sewibu lu. Iya. Dia wibu banget. Wibu saya. Wibu otaku. Koleksi apa aja Nur? Koleksi komik sampai dirayapin kemarin tuh belum lama tuh. Dirayapin. Attack on Titan lu berarti habis dong? Sampai tamat gua, lengkap gua dari 1 sampai 33 udah ada. Terus dibaca rayap. Dibaca rayap. Dibaca rayap. One Piece lengkap gua dari nomor 1 sampai 97 atau 98 terakhir. Tapi emang udah tamat, belum tamat. Belum tamat, Ya, berarti belum lengkap dong. Apa? Berarti belum lengkap. Ya kalau sampai tamat lengkap berarti. One Piece kayaknya nggak bakal tamat deh. Ya nggak apa-apa. Berarti udah dirayapin juga. Untungnya enggak, itu kenanya di rayapnya di rak-rak tengah gitu. Kok kita jadi bahas rayap ya? Apa kan kita bahas kehidupan lu. Bahas kehidupan lu. Iya. Ya itu udah. Terus sekarang lu band-bandan gimana Nur? Ya lagi fokus Hellcrash single. Kemarin habis workshop. Workshop bantuin ini juga Dark Soul ya. Bantuin Dark Soul juga ya. Susah nggak? Ya. Susah atau gampang? Nah ini nih pertanyaan jebakan nih. Kok jebakan? Nggak ada yang jebak, orang nanya Kalau doang. dia bilang gampang, ntar dibilang so jago. Itu. Oh iya bener. Dibilang, Tapi emang dia so terima kasih jago buat anaknya. Iya. Hah? Terima kasih. Emang anaknya begitu tapi. Tapi emang begitu. Jadi dia jawab aja. Anggap aja susah gampang. Standar jawaban lu. Ya udah deh, gue bisa lah ngikutinnya. Gue bisa. Berarti lu jago dong. Ya tergantung siapa yang nilai aja. Kalau orang bilang gue jago ya terima kasih. Tapi emang dia jago sih. Dia kan bisa bikin ini juga kan. Nulis di gitar. TTS. Enggak, bukan TTS. TTS gue juga bisa. Oh gitar pro. Nulis di gitar pro. Jadi dia kalau apa lupa tinggal ditulis aja. Ya. Iya gitar pro gue bikin. Itu udah dari dulu gitar pro. Makanya jago lu emang. Tab lagu Death Squad gue yang bikin tuh pertama kali 2009 tuh. Oh iya. Makanya pas ketemu anak-anak, lu dulu yang bikin tab gini-gini. Iya bang, itu 2009 masih SMA. Mantap emang. Emang nerd aja, emang jiwanya nerd aja. Wibu. Lu ngomong nerd nih, ngomong wibu nih. Lu ada anime favorit gak atau manga favorit? One Piece. One Piece. Kasih 5 lah. Karakter. 5 karakter atau 5 komik? 5 komik boleh. Masa Doraemon kagak? Saat ini Yang saat inilah. Saat ini ya masih One Piece, One Punch Man. All time favorite. All time favorite One Piece. Satu. Udah One Piece doang 5 nih. 5-5 One Piece. Oke, One Piece. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, apa jilid 5? One Piece, One Punch Man. One Punch Man? One Punch Man. Terus Attack on Titan. Kalau olahraganya ini pernah denger shoot nggak? Shoot yang basket ya? Iya. Shoot yang basket. Bola. Tapi itu zaman dulu banget kan? Dulu banget. Gua taunya Haikyuu. Nah itu yang kena rayap banyak tuh si shoot tuh kurang ajar. Gua taunya Haikyuu. Haikyuu volley baru kan. Tapi itu juga udah tamat kan? Siapa? Shoot itu. Shoot juga udah tamat, sampai 33 doang komiknya nomornya dulu. Shoot gila sampai apa Terus apa lagi? Enggak apa-apa. Berarti lu bertanggung jawab sebagai wibu. Ya shoot, itu berarti udah berapa tuh? 4 ya? 3. 4 dong. 4 iya 4. Satu lagi apa ya? Ya Slam Dunk deh. Slam Dunk. Sama Samurai X lah, Roken. Ya Rodon Kenshin ya. Keren deh. Samurai X yang di Netflix semua nonton. Enggak dia apa yang di Netflix? Kan ada yang apa live action. Samurai X. Live action? Iya. Sampah. Kenapa? Ya nyimpang aja. Tapi itunya bagus loh, si Shio-nya di situ. Si Shio-nya keren. Cuman tapi ceritanya ngikutin banget. Ceritanya enggak ngikutin banget justru. Beda sama di manga sama komik sama beda tipis lah. Animenya. Beda tipis lah. Cuma ya itu, tapi adaptasi live action masih nggak sekeren di komik ya. Itu belum ada yang meet expectation sih. Tapi emang iya sih, live action tuh menurut gua beda sama anime, beda sama manga. Kadang-kadang cerita dicepetin atau dilambatin budget bro, budget. Makanya budget. Iya. Sama ininya juga unsur egonya si filmmakernya juga. Iya. Mereka mau nambahin ceritanya mereka juga kayak gitu. Jadi semestinya menurut lu nggak boleh? Nggak boleh. Menurut gua nggak boleh. Bagusnya menurut gua tinggal kalau misalkan komiknya manganya manga seri kayak One Piece gitu, pilih aja salah satu arc-nya.
Udah terus tampilin aja apa adanya tapi yang main orang gitu. Udah kayak gitu aja. Malah lebih natural ya. Natural aja udah. Itu keren. Misalkan lu ngikutin apa di antara yang tadi? Ya misalkan ini deh Slam Dunk. Attack on Titan dah. Ya Attack on Titan deh. Ya ambil aja salah satu cerita yang misinya sampai mana? Sampai Eren berhasil nutup batu. Udah kayak gitu aja itu udah Tapi sesuai sama manga. Sesuai persis sama manga. Kalau sesuai sama manga, Attack on Titan aja manga sama anime beda. Sama. Beda. Gimana beda? Beda. Gue baca, gue nonton. Oh gitu. Gue mau bohong-bohongin lu. Gue gak baca lu. Gue sampai baca yang Before the Fall-nya ada satu gitu, edisinya lagi. Before the Fall tuh edisi 100 tahun sebelum Attack on Titan. si Eren Yeager. Eren DKK. Iya. Berarti hebat ya dia. Waktunya banyak banget. Iya, kan nggak kerja. Enggak, maksudnya sebelum itulah dia bisa kerja, bisa ngeband, bisa baca komik. Iya, bisa nonton waktunya anime. banyak banget. Bisa nonton juga lagi. Iya, bisa pacaran. Wah, berarti hebat. tidurnya itu cuman 2 jam. 2 jam ya? Enggak sih, tidur saya justru kayak bocil. Lama. Kalau misalkan gue 9 jam? 9 jam Bisa tidur 9 jam juga? Gimana, Wel? Waktu lu Coba panjang banget. bagi waktunya itu gimana, bayangkan. Coba lu bangun tidur gimana nih? Bangun Coba tidur. bangun tidur. Coba bangun Nih, tidur. Bangun tidur jam berapa nih? Ini ke rutinitas zaman masih kerja lah ya. Iya, Ya, terus masih oke, kerja, oke. masih ngeband, Masih ngeband. baca manga, nonton anime, main game, pacaran, Ngeband. Nih, berarti bangun tidur jam berapa? Kalau bisa kerja, harus masuk kantor Jam jam kerja berapa? kantor gue tuh jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Berarti berangkat jam 5. Berangkat jam 5 setengah 6 lah Jam Ya. 5 macet-macet, di Jaksel. nyampe jam 6 ya kan? jam 6 ya. Jam 6 kerja sampai jam 3. Sampai jam 3 sore. Terus Terus pulang ya kalau misalnya pulang macet-macet. macet sampai jam 4 sore lah kira-kira. 4 sore. Kalau Tenggo ya, kalau pulang Tenggo ya. Iya, iya. Kita ngitung normalnya Yaudah. aja. Jam 4 nih. 4 setengah 5 Jam lah. Jam 4 lu ngapain nih? Ya Mandi-mandi. enggak langsung. Oh gitu. Ya paling gitar-gitaran, Gitar-gitaran. main-main gitar, terus game sih, paling banyak di game sih. Main game. Yang nge-game tuh gue bisa 2 jam 3 jam lah. 2 jam 3 jam. Udah jam Oke. 6. Sampai Ya jam 6. misalkan sampai jam 6 atau jam 7 lah. Ya 4 jam. gitaran sejam lah. Apa? Gitaran sejam lah. Emang nggak makan lu? Enggak, belum. Nggak, belum. Malamnya. Gitaran lagi. Makannya belum dipanggil. Oh ya, Derik makan Derik. Belum bunyi. Terus gitar-gitaran. Gitaran paling sejam. Tapi enggak yang latihan gitu. Ngulik gitu. Cuman main lagu. Berarti gitaran yang fun aja ya. Gitaran yang fun, main ya gue suka lagu ini gue bisa main lagu ini. Udah main gitar gitu. Main gitar. Bukan latihan gitar. Oke, jam 7. Terus 7 sampai jam 8 lah. Ya terus ya paling YouTubean. Lo baca animenya kapan? Di kantor? Nonton animenya ya kadang nyelipin di kantor. Tapi gue anime nggak terlalu ngikutin. Gue tim manga sebenarnya. Baca manganya kapan? Ya kalau misalkan lagi istirahat di kantor kan bisa lu baca online gitu. Terus kalau rilis udah tinggal beli. Gitu. Makanya komik gue banyak yang masih segel belum kebuka karena gue udah baca online duluan gitu. Cuma Emang gue koleksi ya? beli buat koleksi sama seenggaknya duit gue nyampe ke Yang bikin. mangakanya ya. Enggak, ke Support, mangakanya support. enggak. Ke mangakanya enggak. Ke distributor. Ke distributor Ke sih. distributor, iya sih. ya. Mangakanya kayak ya iyalah duit lu ceban Ya, doang. segini, aja, ceban gitu doang. kan. berarti untuk teman-teman yang ini juga apa namanya koleksi juga ada tips nggak tuh biar nggak dirayapin atau jaga Wah itu hoki gue kondisi tuh. komiknya. Jadi gue tuh kalau baca komik tuh yang rapi jali gitu. Rapi Gue yang- nggak mau ada lecek, gue nggak mau ada kebuka kan harus kadang. dalam perfect ya. Iya, kadang lemnya suka kebuka tuh jadi Iya, kebuka iya. lebar. Itu tuh gitu itu penyakit gua tuh, buku gua begitu semua. Nah jadi gue tuh bacanya ya udah pelan. Kelar baca gue masukin lagi ke segelnya. Oh gitu. Gitu. Di hair dryer lagi. Enggak juga. Masukin lagi aja. Jadi Setrika jadi aja tuh paling gue ya. buka komik tuh buka segelnya bener-bener pelan-pelan gitu. Lo berarti nggak model yang gini ya? Dari punggung buku. Apa? Gini enggak? Kagak. Enggak. Berarti ada cara-cara apa namanya kayak pakai silet gitu pelan. Iya, pakai silet. Unboxingnya. Sama gue biasa kalau beli komik gue lama di milihnya gue. Nggak pernah kan lu beli komik milih? Gua nggak pernah kalau beli buku. Gua kan baca novel gitu-gitu juga kan. Cuman kalau gua kalau udah di toko buku ya udah kayak oh ini. Ya udah lu Jessica asal ambil aja gitu ya. Kalau gue nggak. Ya kan gua pang. Gue tuh ambil misalkan gue mau beli One Piece nomor 82 gitu let's say ya udah gue ambil 82 gue ambil 5 biji gitu terus gue lihat-lihat mana yang Codet, garisnya iya. itu persis di punggung buku Oh. gitu Oke. soalnya ya gue gitu kan gue buka jadi biar bisa gue masukin lagi bukunya Kalau misalkan
nggak ada yang kagak di toko ini lu cari lagi toko lain gitu? Enggak juga. Kalau emang udah nggak ada ya udah gue ambil apa adanya. Nah itu gue lebih effort aja jadi bukanya. Ya harus gue gunting lah atau gue silet gitu, baru bisa kebuka dari ujung. Gitu. Nah untuk rayapnya gimana? Nah untuk rayapnya, makanya yang kena tuh komik-komik gue yang nggak ada segelnya. Oh, Kayak komik-komik yang lama tuh. Jadi itu pengalaman aja ya, jadi Iya, itu pengalaman pribadi. Gitu. Kalau misalkan Marvel, lu ikutin nggak? Marvel DC enggak. gitu. Marvel DC Oh berarti lu lebih ke arah manga. ke arah manga. Lebih karena ini juga pengen sih ngikutin, cuman kan kalau komik itu kan lebih mahal kan mereka. Mahal banget. Iya. Udah gitu yang edisi yang tipis-tipis. Apalagi gitu, zaman-zaman dulu kan importnya kan. Impor. Tapi kan sekarang ada yang digital ya. nggak ngikutin. Nggak kena aja stylenya, emang style gue emang. Stylenya beda juga. Style wibu. Kadang emang ini sih kalau kita baca buku, kalau gue juga gitu. Sebenarnya baca online kan bisa. Cuma kadang-kadang tuh nyium bau bukunya, Vin. Kayak Wah men, itu. nggak ada yang bisa ngalahin sensasi baca komik sambil tiduran, nggak ada yang bisa ngalahin. Apalagi belbok ya. Walaupun Bukan bahasa dong. Ya pokoknya gue suka aja tuh baca sambil ya entah tengkurap gitu atau ya begini itu. Berarti kalau misalnya lu tur keluar kota itu bawa komik kan lu? Enggak sih, nggak pernah. Tapi gue pernah beli komik pas lagi Tur. Manggung di luar kota. Carnivore Sragen, inget kan sama lu kan? Ingat sama gua. Lu tau kan yang gue Ingat, mampir kan ke gua toko ikut. komik di pinggir lapangan waktu Iya, itu? yang Ronald potong rambut kan. Potong rambut. Sebelahnya tuh tukang buku komik bekas, sebelahnya Pangkas. Penyu, iya. Ronald Pangkas, gue Ronald beli Pangkas komik. beli komik, Gue gua beli komik ikutan. Saman King tuh, gue inget banget. Waktu itu Saman King, betul. Saman King ya. Iya, Saman King gue beli. Waktu itu jadi ada kayak toko buku bekas gitu, Vin. Oh iya. Di situ banyak banget komik, banyak banget buku. Cuman gua waktu itu nyari apa nggak ada. Iya, lu nyari apaan Nggak kan ada, gitu kan? nggak nemu. Gue lagi iseng aja, wah Saman King nih. Nah, gue baru di situ koleksi Saman King gue bolong-bolong. Soalnya pada saat gue mengkoleksi Saman King gue masih zaman sekolah kan. Iya. Ya ntar ada duit, ntar kagak. Pas episode keluar duitnya nggak ada. Nggak ada gitu. Tapi kan ini udah mengalami perubahan zaman juga nih. Ya. Anak-anak sekarang kayaknya nggak baca komik juga nggak sih? Terus karena Banyak. percetakan juga udah banyak yang tutup ya kan? Iya. Banyaknya sih Toko buku orang-orang juga. pada nonton anime. Iya. Atau baca online. Baca Atau online. Baca online. Itu udah. Ya itu udah jadi kayak itu. Gue pernah di salah satu toko buku lah. Lagi datang terus lagi lagi lihat-lihat komik. Biasa gue lagi milih-milih tuh. Terus ada pasangan dah suami istri lihat komik. Kata lakinya, baca aja online sih, ngapain beli-beli gitu. Iya Itu beda. Itu menyinggung menyinggung perasaan gua sama Sama si pasangannya Pasangannya. dia. enggak, sama ini juga kayak lu mendukung piracy dong berarti. Iya. Tapi lu cuman cuman di imajinasi lu Bikin skenario yang bikin gua tampol skenario orang. yang lu tampol gitu. Atau lu tampol beneran? Gua lah gila. Anjir, gua masuk. Berarti cuman ada di imajinasi lu. Ya enggak, itu kan ya sama kayak lu nikmatin lagu lah. Iya. Iya. Ya kalau lu cuman denger Spotify ya itu jalur resmi lah, ya kan. Beda halnya kalau lu ke technicaldeathmetal.org. Iya, beda. Ya kan? Beda. Ya lu kayak download seenak jidat aja. Wah, ini download set. Apalagi lu paling seneng pasti kalau nemu linknya Mediafire kan. Mediafire gampang soalnya. Nggak pakai di crack lagi kan. Ngomong-ngomong lu baca komik gak, Vin? Baca komik ya udah lama itu tadi salah satunya Shoot. Shoot. Ya, shoot kan satu era sama Offside kan. Apalagi gue lupa juga dulu banyak juga gue. Shoot. Anime gitu lu nggak ya? Anime ya terakhir ya itu paling Yowamushi Pedal. Yowamushi Pedal yang sepedaan. Yang Hime. Hah? Hime. Hime. Enggak, ada lagunya Hime. Kirain gua Kimihime aja. Bukan Hime kan gamer. Itu mantep sih. Welby pengen banget kenalan. Iya, gue pengen banget kenal sama Hime beneran. Sama juga. Jago cuy. Sama juga gue pengen. Jago Emang. Jago mainnya ya? Jago mainnya. Iyalah. Kan sebagai orang yang main Mobile Legend kan. Iya. Tolong lah kalau ada yang kenal. Siapa tahu kan. Nonton kayaknya enggak deh. Kalau misalkan tiba-tiba lu mau ajak ke WTN sini, gua nonton ya. Iya, nonton live. Live langsung Live. dari sini. Nonton di grup Boleh. WhatsApp kan? Terus kalau apalagi ya? Kalau kayak novel-novel gitu enggak lo ya? Novel gue baca juga. Novel Ya apa kayak kurang? kalau waktu masih kecil ya Harry Potter kan Harry salah Potter satunya. pasti. Lord of the Rings. Hmm. Terus apa lagi? Dan Brown, Oh, Dan Brown ini Dan Brown. Angels Da and Vinci. Demons.
Da Vinci Code. Angels and Demons ya, pokoknya itulah serinya dia. Iya. Lu nggak ya kalau novel? Novel kurang gua. Lu lebih suka lihat gambar berarti Lebih ya? suka lihat gambar. Nah makanya gue tuh lebih suka Soalnya baca. kalau tadi kita ngomongin film kan novel sama komik juga banyak yang kecewa juga dengan real life action. Iya benar. Soalnya kayak apalagi terutama novel lu bisa baca satu novel itu berhari-hari, ini kelar dalam 1 jam 2 jam. Ya nggak bisa diwakilkan sih sebenarnya. Makanya kalau film gue jadi penikmat film aja gitu. Jadi gue nggak ngikutin ininya. Komiknya atau novelnya gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah ada yang apa yang diganti gue nggak tahu. Pokoknya filmnya bagus menurut gue gitu. Nah kalau film kan lu juga penikmat film kan, waktu pas kita jalan bareng sama Carnivore kan sama-sama sering cerita film juga kan, Dor? Film. Iya. Apa, Dor? Kita kan tim Gryffindor. Iya, Dor itu Gryffindor. Jadi gue pernah sama dia pernah tes bareng. Ternyata gue Gryffindor, dia Gryffindor. Daniel Slytherin. Emang penjahat dia. Dia nyuruh gue tes juga. Oh, lu tes juga? Dapat tapi apa? website-nya udah down. Tutup. Gak bisa nor-noran. Gak bisa nor-noran, tapi kayaknya Hufflepuff deh. Hufflepuff kayaknya. Hufflepuff. Ya, Kalau enggak apa Ravenclaw. Iya, atau Ravenclaw. Soalnya cuma 4 kan. Kalau nggak Slytherin. Kalau Slytherin ya Gryffindor. Iya. Iya. Gitu. Kalau film favorit apa lo? Film favorit? Gue sih banyak banget sih, gue emang suka banget nonton film dari kecil. Apa? Harry Potter masuk lah pasti kan. Harry Potter ya oke lah. Kalau film favorit dari genre dulu sih. Genre Genrenya apa dulu? Fantasi lah kan, kita kan Fantasi, anaknya Lord of the Rings. Lord of the Rings. Gue nonton Lord of the Rings, gue nggak nonton di bioskop. Nah. Gue nonton tuh di zaman dulu di PC. Jadi ada eranya gue itu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, jadi cuma di rumah doang kan. Kerjaan gue cuma nonton terus ketiduran, nonton lagi. Jadi gue nonton Lord of the Rings tuh 4 hari. Nonton, ketiduran, bangun, nonton lagi. Ya, nonton filmnya 3 jam, Pak. Iya, filmnya panjang banget kan. 3 jam. Nonton yang uncut-nya dong. Iya kan, panjang banget. 4 jam. 4 jam. Di itu, ya apa namanya, di layar kaca 21 ya. Dulu waktu itu belum ada Netflix. Kayaknya Lord of the Rings juga nggak masuk Netflix ya. Apa? Nggak masuk Netflix kan. Nggak tahu gue. Oh, seriesnya HBO ya? HBO. Seriesnya HBO. Oh, fantasi. Apa? Fantasi. Film-film fantasi Kayak gitu. gue hampir semua film suka gue. Dari horror lah, thriller, fantasy, apalagi action. Hampir semuanya sih suka gue. Sci-fi. Nah, sci-fi gue nggak. Sci-fi. Semua tuh. Star Wars gue nggak kena gue. Masa nggak kena Star Wars? Star Trek nggak kena sama sekali gue. Star Wars keren kali. Nggak kena gue. Silakan diskusi sama orang lain aja kalau gitu. Gue nggak kena. Ya temen gue ngobrolin Star Wars, Daniel sih. Nah, Daniel Star Wars. Bukan karena jelek, karena emang bukan genre gue aja. Iya. Dari dulu tuh nggak suka gue sci-fi. Berarti kalau apa genre lu? Lebih ke fantasy juga? Fantasy. Action enggak. Tapi Game of Thrones kagak suka gue. Nggak. Gue series, gue susah gue ngejarnya series. Gue lebih suka nonton film yang kayak 2 jam 3 jam kelar. Beres, ya. Beres. Kalau series gue capek ngejarnya. Tapi kalau anime enggak ya? Beda ya? Nah, gue malah tim manga gue bukan anime gue justru. Tapi kan lu nonton anime juga kan? Ya kalau emang ada, gue nggak yang ngejar anime banget gitu. Berarti lebih ke baca? Gue lebih ke baca manga gitu. Soalnya ada banyak, apalagi di One Piece ya yang gue sadarin banget. Itu yang gue baca komik tuh gue bisa sampai ngakak nggak jelas dah pokoknya. Lagi sunyi itu tuh wah gue bisa sampai ngakak kayak gitu tuh. Cuman begitu diadaptasiin ke anime nggak ketemu tuh jokesnya. Jadi kayak lah kok begini doang sih gitu. Garing gitu. Gitu sesimpel itu. Sama ini juga sama yang kalau anime itu kan beda, yang bikin kan bukan si manga kan. Iya. Ada tim ininya kan, animatornya kan. Nah, itu banyak yang nggak kemiripan lah sama yang gambar di komik gitu. Jadi gue nggak demen. Cuma banyak beberapa kasus juga justru yang animenya lebih keren daripada manganya. Iya. Contohnya apa ya? Yang animenya lebih keren? Inuyasha. Black Clover gimana, Kup? Black Clover animenya Hancur ya, komiknya bagus. Ini untuk Nah, kan? di 2 episode. Terus yang animenya keren apalagi Ruroken, Ruroken. Samurai X. Itu sama ini Attack on Titan tuh kerenan animenya daripada manganya. Tapi gue lebih suka tetap baca manganya. Sama keren yang saya. Sama ini One Punch Man. One Punch One Man. Punch Man tuh keren. Dragon Ball? Semuanya keren. Semuanya keren. Oh, One Punch Man ada yang trennya. Pas Ceritanya terlalu disingkat. Yang di animenya. Di animenya. Iya kayaknya. Komiknya sih lebih emang. Dulu kan komiknya duluan kan? Komik pasti Pasti keluar komik duluan. Nah.
Yang berusaha untuk berbarengan itu Attack on Titan malah ya. Manganya keluar, itunya keluar juga. Buset berat itu Tapi tugasnya. berat. Berat itu. Makanya kejadiannya kayak di One Piece, lu kalau misalnya lagi nonton anime One Piece terus tahu-tahu ada chapter yang episode yang nggak jelas, yang bercanda-bercanda, itu karena kejar-kejaran sama komiknya biasanya. Oh gitu. Jadi komiknya belum rilis, animenya udah mau menyusul. Oh. Nah, jadi mereka kasih tambahin episode Flashback. entah edisi baru kan suka ada tuh yang tiba-tiba jadi Chopperman Iya. kayak gitu. Nah, itu episode baru. Itu biasanya karena mangganya belum rilis. Gue nonton gue kan bukan tim manga yang baca banget kan. Jadi kalau nonton anime si One Piece tuh terakhir gue nonton udah lama banget, yang baru ketemu Frankie. Oh, di Water Seven. Iya, itu gue mau nerusin males banget. Kenapa? Karakternya banyak banget Vin sekarang Vin. Episode-nya banyak banget. Udah berapa? Sekarang udah 1000 lebih kan? 1000. Sekarang udah sampai 1051 chapternya. Gila, mau ngikutin males banget. Temen gua ada tuh yang ngejar, ya itu baru nyampe Water Seven tuh, belum lama. Aduh. Berarti kalau misalkan baru gua Iya. baru mau mulai gitu. Dari 1 sampai 1051 itu kira-kira butuh waktu berapa hari? Oh misalkan Gak bisa hari itu. misalkan gua maraton nih. Oh, lu maraton. Gua dibayar nih. Bener. Gua Oh. dibayar untuk ngejar Nonton ini. One Piece. Nonton atau baca? Baca. Sampai 1051. Bener-bener tiap hari ya. Kalau nonton kan ketahuan tuh kan Kayak ada ininya. WhatsApp, ada menitnya kan. Nih, Tinggal gini dikali. deh, gambarannya gini deh. Kemarin tuh, jadi gini, gua One Piece tuh sempat gua tinggal. Jadi sampai gue beli komik aja, nah itu gue belum baca gitu. Biasanya kan gue udah baca dulu, baru gue komiknya gue komik. beli gitu. Nah itu kemarin tuh kasusnya sampai kayak gitu gue One Piece. Jadi kayak gue cuekin aja, bodoh gitu kan. Nah terus sampai akhirnya orang-orang udah mulai pada ini kan, teman-teman gue juga, si Eri juga, dia juga baca komik juga tuh. Nah dia tuh menggebu-gebu pengen ngobrolin One Piece sama gue, cuman guanya belum ngejar. Nah gue paling gak suka kalau orang spoilerin One Piece. One Piece. Yang lain nggak apa-apa deh gitu, One Piece jangan gitu. Nah ya udah dia udah, ih baca dah, lu baca dah kayak gitu kan. Nah gue kejar tuh, gue inget gue ngejar dari 1940 chapter 940 sampai 1047. Dari jam 9:30 malam, beneran 9:30 malam kelar jam 6:30 pagi. Berarti berapa? Bener-bener gue yang scroll next, bener-bener tuh 9:30 malam sampai jam 6 pagi. Wah nggak bisa sih. Nah itu dari 9:40 sampai 1047 berapa chapter tuh? 100-an lah ya, 100 chapter ya. Nah 100 chapter aja segitu, kali ya kalau 1000 berarti ya kali 10 10 hari. 10 hari kali, 10 hari, 2 mingguan lah, 10 hari. 2 minggu lah bisa ngejar lah. 2 minggu. 2 minggu maraton. Maraton tuh ya. Tadi kan Nggak pertanyaan lu ngapa-ngapain. maraton tuh. Iya. Ngapain? Iya. Nggak ngapa-ngapain, baca Itu doang. beneran gue, Sampai dipanggil makan. beneran gue. Scroll next. Gitu. Nggak deh gua. Kenapa? Kapan nggak lanjutin deh? Kayaknya panjang banget waktunya 2 minggu. Tapi kalau yang lo emang, kenapa gue suka banget One Piece tuh? Limitless possibilities. Iya. Nggak ketebak gitu. Nggak ketebak. Nah itu yang gue suka juga di musik juga kayak gitu. Gue sukanya musik kayak gitu yang dinamis, yang dinamikanya Bebas. banyak, bebas, eksperimen. Makanya gue emang cenderungnya lebih suka yang progresif. Soalnya kayak nggak ketebak aja gitu. Tahu-tahu ganti ketukan lah atau apa kayak gitu. Nah One Piece tuh termasuk genre yang bisa gue bilang kayak gitulah. Kalau di musik ibaratnya progresif lah. Lu mau ibaratnya si Oda yang bikinnya. Oda mau cerita kayak apa akan masuk akal pada akhirnya gitu. Jadi sejauh ini ya masih One Piece gue. All time favorite tuh ya. Iya. Paling favorite One Piece gue. Karakter deh, favorit tuh siapa di One Piece? Wah, karakter favorit semua orang tuh pasti ada 2. Zoro, Antara Luffy atau Zoro. Iya. Gue Zoro deh. Zoro. Gue nggak mau Luffy gue. Luffy ya udah pasti semua orang Udah pasti. pasti. Bukan karena semua orang pasti milihnya Luffy ya. Cuma Zoro tuh paling paling hebat menurut gue karena dia tuh samurai pendekar pedang terhebat gitu, tapi dia tuh setia banget sama si Luffy. Sekalinya nongol keren banget si Zoro. Luffy juga sama. Cuma kalau Luffy keren ya udahlah ya, dia tokoh utama gitu. Nah Zoro tuh begitu kayak gitu. Kalau gua Chopper deh. Iya, Chopper lah ya, Tony gua. Chopper. Nggak Usop. Usop. Ya. Nanti pada akhirnya mereka keren semua kok, tenang. Iya. Kejar aja.
Enggak. aja. Tapi kalau misalkan ada perusahaan komik gitu yang bayar lu misalkan $2,000 Ya, untuk kelarin dari 1 sampai 1.000 berapa tadi? 1051 sekarang. Iya. 51 apa 52? 51. Heeh. Mau nggak? Suruh baca. Maraton tapi. Kalau $2.000 sih nggak masalah. Maraton tapi. Nggak masalah Nah, $2.000. nggak masalah. Kan dibayar. Lu nggak boleh istirahat, nggak boleh makan. Nggak boleh makan. Waduh, nggak Nggak boleh bisa. makan, nggak boleh minum sih nggak bisa ya. Makanya baru baca aja langsung pusing. Tadi gue udah sampai mana ya? Iya. Itu aja gue maratonnya di komputer lagi duduk Iya. gitu kan. Scroll ganti. Ada orang kan yang baca dari handphone aja gitu. Ya udah, hidup One Piece lah. Ya hidup One Piece. Thank Ya you, kalau Dok. ngeband gitu. Masa gitu doang? Gitu doang. Apa nih ngomongin musik lah? Musik. Soalnya tadi kan tadi kan udah Ayo, maksudnya musik. dia emang suka karakter orang itu Emang yang yang- dinamis. iya, dinamis, Iya. naik turun. Iya, Karena bagi gua harus melambangkan kehidupan gitu. Asik. Berarti kehidupan lu begitu juga nggak? Kehidupan gua ya enggak, kehidupan semua orang pasti dinamis lah. Lu nggak mungkin yang di atas terus, lu nggak mungkin yang di bawah terus, lu nggak mungkin. Ada. Lu Tapi kan- ada waktunya lu jadi tokoh utama, ada waktunya lu jadi Figuran. Tapi kayak kan gitu. banyak juga bang yang emang orangnya tuh maunya main aman aja, ya kan? Ya itu pilihan mereka sih. Kayak gitu. gua. Ya. Main aman aja. Main aman aja. Enggak lah, lu ngeband bikin gini segala, lu nggak ngambil Kalau ngeband, jalur ini. kalau udah berani terjun ngeband sih, menurut gue itu udah nggak main aman aja, ya kan? Main aman. Kalau misalnya mau main aman aja, ya lu kerja. Iya, mau 9 main to aman 5. aja lu kerja 10 to 5 ya bener. 6 to 3. Makanya. 6 to 3. Kasusnya di gue 6 to 3. Tapi ya keputusan lo buat ini berarti lo lebih nyari kehidupan yang lebih dinamis aja ya. Berarti kan Enggak, karena kehidupan menurut gue harusnya dinamis gitu maksudnya. ya maksudnya lo mau nyari tantangan baru juga mungkin untuk Lebih ke Lebih ngejar fokus. impian sih gue. Jadi impian lu apa sebenarnya? Gue pengen hidup sebagai musisi gue. Makanya kalau ngomongin lu kenapa resign gitu. Kalau misalkan gue cerita ke orang-orang tuh alasannya terdengar klise aja. Ya tapi gue pengen kejar impian gue gitu. iya. Jadi gue udah cerita ke lu juga kan. Gue Udah, tuh sebenarnya pengen resign tuh udah dari 2021 kemarin. Iya, Kemarin. lu emang merasa nggak cocok kayak gitu? Bukan. Jadi karena gini, dulu gue gue realistis. Gue tuh orangnya realistis juga gitu. Ya udah, gue nyari duit kerja, ngeband hobi gitu. Tapi lu sekarang pengen cari duit di Musik. Musik. Karena gini. Jadi dari hobi gue, ya nggak tahu gue masuk Abolis, ya kan, sama Daniel tuh. Dari Abolis tahu-tahu ke Carnivore, manggung tur sana sini gitu kan yang di Jawa tuh gitu. Dari situ paling terakhir tuh Hellcrash, sampai kayak sekarang gitu kan, perilis album. Gitu. Kalau sampai sekarang gue masih anggap ini hobi, berarti gue nggak realistis dong. Soalnya pintu kesempatannya tuh kebuka terus gitu. Nggak semua orang dapat kesempatan yang bisa gue dapetin gitu. Iya. Dan apalagi namanya hobi lu pasti seneng kan ngelakuinnya gitu kan. Ya begitu hobi lu tanda kutip menghasilkan nggak selalu harus dalam bentuk uang ya. Ya lu seneng aja itu kan udah jadi suatu achievement buat lu gitu Iya. menurut gua. Begitu itu lu udah nyampe di titik itu tuh ya menurut gua ya lu harus bersyukur sih. Ya kan semua hal harus disyukurin. Jadi ya makanya karena dari situ ya udah oke deh, coba deh gue jalanin hidup bisa nggak ya sebagai musisi gitu. Jadi kayak ya udah karena itu hobi gue seneng. Apalagi kalau misalkan itu bisa menghasilkan uang, apalagi material gitu. Ya kenapa enggak? Nah terus berhubung umur gue kan sekarang 31. Wah muda lu ya. Gue 91 lah. 91 ya? Iya, 31 ya? 31 ya? 31. Nah, gue pikir gini dulu nih. Ya udah, nggak ada salahnya deh. Gue coba fokus dulu nih di musik. Bakal kayak apa gue di musik nih kalau fokus doang nih. Gitu. Nah, gue tuh target gue kasihlah kesempatan setahun 2 tahun lah. Gue bermusik dulu kayak apa nih outputnya. Kalau emang ternyata ya menjanjikan, ya gue akan menjalani impian gue itu gitu. Tapi semisalkan ternyata ngeband gue stuck nih gini-gini aja, nggak cukup nih buat gue hidup gitu, gue nggak bisa jadi apa-apa nih dari bermusik. Ya umur gue tuh belum jauh, paling baru 32 atau 33, gue cari lamar kerja lagi, ya mungkin ya Atau semoga masih bisa Iya. diterima. Cuman kan umur gue belum tanda kutip tua amat gitu buat gue nyari kerjaan lagi kayak gitu. Atau lu bikin usaha sendiri gitu. Atau bikin usaha sendiri. Tuh makanya. Tapi selain tadi dia bilang ada kesempatan, selain ada kesempatan
emang harus sudah ada persiapan juga kan. Iya, Persiapan ada. pasti harus disiapin lah. Iya. Soalnya kan bukan hal yang main-main juga lah. Iya. Soalnya kan ngaruh ke kehidupan ke depannya Ngaruh, juga. iya ngaruh ke kehidupan juga. Apalagi kayak pendapatan, kayak biasanya gue tiap bulan ada pemasukan. Ya sekarang nggak ada aja nol gitu kan. Ya itulah. Ya tapi ya jangan lupa juga persiapannya juga. Kira-kira lu bisa tahan berapa lama nih? Nah lu set target berapa lama kayak gitu. Ya anggap aja lagi liburan lah. Jadi gua anggap aja lagi liburan dulu lah. Healing. Wajar berhenti untuk bermimpi ya. Ya wajar. Iya. Ya kan impian mesti dikejar juga, jangan cuma diimpiin doang. Iya soalnya kalau misalkan gua nggak ngambil keputusan kayak gini, ya gue cuman kerja aja. Terus di musik gue cuman bisa bertanya-tanya aja. Kayak, kalau misalkan gue serius di musik kayak apa ya gue ya, gitu. Ya lebih baik mencoba. Sampai gue meninggoy itu gue cuman kerja aja gitu di komputer gitu kan. Meninggal. tapi iya sih, lebih baik nyesel nyoba daripada nggak tahu sama sekali. Iya kan, gitu. Iya, kalau udah nyesel nyoba sengaja kan nggak penasaran. Karena itu jadi portfolio dalam Iya. kehidupan juga. Iya. Iya. Ntar kalau misalnya mau ngajuin pekerjaan lagi, saya Sudah sempat nganggur. Saya mengejar impian. Mengejar impian. saya pernah jadi vokalis Help. Iya. Help. Kalau kata ini Katon Bagaskara menjemput impian. Menjemput impian. Iya. Iya benar, Iya. impian dijemput. Menjemput impian. Ya cuman perjalanannya nggak mudah. Memang tidak mudah, memang Harus disadari juga. Ya makanya sekarang ada ini Rick workshop gas berangkat. Rick ini ya gas lanjut. Berarti sekarang lagi ngerjain album baru juga ya? single dulu. Single. Dulu hal keras. Setelah itu album? Atau single Habis aja? itu mau ada rencananya mau remake album Dosa yang pertama. Di album Dosa mau di remake tuh. Jadi mau dipakein lirik baru. Oh, oke. Dari lu liriknya berarti. Gua juga. Soalnya ya berhubung gua gitar vokal juga kayak tadi gua udah bilang kan maksudnya gitar vokal tuh patternnya tuh nggak bisa jauh-jauh tuh. Iya mesti nempel. Kecuali otak lu bener-bener satu di pala, satu di pundak gitu misalkan ya. Bisa di switch. Iya bisa dimencarin gitu ya. Jadi ya berhubung yang Dosa kan, nah itu yang Dosa tuh Wiro kan. Iya, Wiro. Zamannya Wiro tuh emang pattern vokalis banget. Iya. Gue susah tuh ngejarnya, makanya kemarin lagu-lagu di IP Dosa nggak ada yang dibawain. Oh, Pas iya. kemarin acara kemarin. Agresi nggak dibawain ya? Agresi nggak dibawain. Nggak bisa gue nggak ngejar gue patternnya Wiro gue nggak ketemu gue di Iya gitar. gitarnya gitu. juga susah kan. Heeh. Wironya aja bilang gua aja bawain agresi semungap, dia bilang gitu. Wironya aja bilang. Iya. Ya jadi mesti dipikirin tanggung jawabnya juga ya. Main gitar sama nyanyi. Iya. Ya sama kayak Pak Ade ya. Iya. Kan? Sekarang marah-marah mulu. Iya. Padahal dia yang bikin. Sama kayak gue juga sebenarnya nggak tanggung jawab ya. Bikin lagu kopas ya kan. Temponya segitu. Wah enak nih ya. Pas main capek. Harus dipikirin tuh ya Harus berarti ya dipikirin, untuk, bener-bener. untuk dibawain 20 tahun kemudian. Iya. Kayaknya nggak bisa deh kalau 20 tahun kemudian Vin. Bisa lah. Ya, tapi up down. Nggak Up down. downstroke ya. Tapi kita rencananya album 10 bubar. Bubar. Oh iya, target 10 album ya katanya. 100 lagu. Berapa? 100 lagu. 100 lagu ya. Album ini 10 lagu ya. 10 udah. Iya, iya. Nah, album berikutnya 90 lagu. 10 lagu jadi cuma 2 album. Cuman 2 album. Album ketiga Greatest Hits. Terus enggak reunian. Harganya mahal. Ya udah terima kasih banyak ya Derek. Dor, makasih Udah Dor ya. ngobrol-ngobrol. Sama-sama Ndor. Hidup Zoro no Zoro. Hidup ibu. Hidup di ibu. Hidup ibu. Ya siapa tahu Berarti teman-teman. ada pesan-pesannya untuk teman-teman? Untuk Resign. impian. Oke, thank you Derek. Thank you ya. Thank you Dor.